Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Pada kali ini saya akan berbincang-bincang dengan para pemirsa, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan topik kiat menjaga kesehatan jantung kita. Ini sebagai rangkaian dari kegiatan Saiful Anwar Cardiovascular Society. Jadi satu komunitas dari pasien-pasien jantung yang ingin selalu berkomunikasi, meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana kita memelihara jantung kita agar tetap stabil kondisinya dan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna dan bisa menghasilkan prestasi yang baik. Apakah saya berpotensi sakit jantung? Jadi pertanyaan ini akan muncul pada setiap orang kapanpun dia, baik yang sudah remaja, sudah tua, ataupun yang masih anak-anak. Saya akan berbincang di sini untuk mereka yang bukan penyakit jantung bawaan. Ya. Siapapun yang lahir kemudian dia beranjak dewasa tanpa ada kelainan jantung bawaan, tentu akan bertanya-tanya apakah saya berpotensi sakit jantung, karena kita sering mendengarkan atau menyaksikan orang yang tadinya tampak sehat, tiba-tiba mendapatkan serangan jantung, padahal dia sedang berolahraga, padahal dia sedang main tenis, padahal dia sedang berdiri di depan podium, memberikan kuliah, tiba-tiba jatuh serangan jantung dan meninggal. Bahkan ada yang sedang goes ya, jam 9, memamerkan sepedanya yang baru, jam 12 mendapat serangan jantung ketika bersepeda. Ya. Tentu kita akan bertanya-tanya, jangan-jangan saya bisa kena apa enggak ya? Nah, jadi ini gambaran orang yang sedang mendapat serangan jantung. Ya. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita bisa menggunakan alat. Ya. Alat ini sebagai panduan kita untuk menilai di mana posisi kita, ya, agar kita tidak sampai terkena penyakit jantung koroner terutama ya. Nah, ini adalah salah satu alat yang dibuat oleh Perhimpunan Dokter Jantung di Eropa, ya. Jadi kategori risiko untuk mendapatkan penyakit jantung kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit jantung koroner dalam hal ini ya, itu bisa dimasukkan ke dalam 4 kategori. Risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, dan risiko sangat tinggi. Risiko rendah siapa saja? Ya, jadi ada tabelnya nanti ya. Tabelnya itu ada jenis kelamin, ada perokok apa bukan, ada usia, dan ada tekanan darah tinggi serta kadar kolesterol. Nanti diplotkan, ketemu angkanya, kita masuk kemana. Kalau disebut risiko rendah, kalau skornya kurang dari 1%, maka dia akan mendapatkan kemungkinan risiko penyakit kardiovaskuler fatal yang mematikan itu kurang dari 1% dalam 10 tahun. Itu risiko rendah. Ya. Kemudian yang risiko moderate, risiko sedang, ya, yaitu mereka yang punya diabetes tipe 1, usianya kurang dari 35 tahun. Kemudian diabetes atau diabetes tipe 2 kurang dari 50 tahun. Dengan durasi atau sudah mengidap diabetes kurang dari 10 tahun, tanpa faktor risiko yang lain. Tidak ada perokok, tidak ada kolesterol tinggi, tidak ada darah tinggi ya. Maka dia kemungkinan mendapatkan risiko penyakit
kardiovaskuler fatal yang mematikan, yang meninggal itu kurang dari 5%, ya, dan lebih dari 1%. Jadi antara 1 sampai 5% selama 10 tahun yang akan datang. Kemudian mereka yang berisiko tinggi, bagaimana? Risiko tinggi ini orang yang sudah memiliki satu faktor risiko, ya, yang sangat tinggi, misalnya ini kolesterol totalnya itu lebih dari 310 mg per desiliter, atau LDL-nya lebih dari 150 mg per desiliter, atau tekanan darahnya lebih besar atau sama dengan 180 per 110. Baru satu aja, ya, salah satu dari 3 itu sudah dikatakan dia sangat tinggi. Maaf ya. Kemudian pasien dengan riwayat hiperkolesterolemia familial tanpa faktor risiko utama lainnya, misalnya tidak ada faktor risiko hipertensi, tidak ada faktor risiko merokok, ya, tapi dia punya riwayat hiperkolesterolemia familial. Kemudian pasien dengan diabetes tanpa ada kerusakan organ, kemudian durasinya lebih besar atau sama dengan 10 tahun, ya. Kemudian ada gagal ginjal kronik moderate, ya, yang dihitung perkiraan laju filtrasi glomerulusnya itu antara 30 sampai 59 ml per menit per 1,73 meter persegi. Ya, kalau orang normal itu biasanya 125, ini sudah turun, ya, di bawah 60 tapi masih di atas 30. Jadi mereka skornya itu antara 5 sampai 10% untuk mendapatkan risiko kardiovaskuler dalam 10 tahun ke depan. Itu risiko tinggi. Kemudian yang risiko sangat tinggi, nah ini banyak ini, ya. Sudah pernah mendapatkan penyakit kardiovaskuler. Ya, apakah itu stroke, apakah itu penyakit jantung koroner, ya. Kemudian dia sudah menjalani revaskularisasi, apakah dipasang stent, apakah di bypass, ya. Kemudian juga sudah ada penyakit arteri perifer, ya. Kemudian diabetes yang sudah dengan kerusakan organ, sasaran, target organ damage, ya, misalnya sudah ada retinopati, sudah ada nefropati, ya, sudah ada kardiomiopati, gitu kan. Dan atau mungkin diabetes tipe 1 dengan masa sakitnya itu sudah lebih dari 20 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah gagal ginjal kronik yang berat, ya, dengan perhitungan laju filtrasi glomerulus perkiraan kurang dari 30 ml per menit per 1,73 meter persegi. Jadi ini dalam perhitungan skor itu lebih besar atau sama dengan 10%, ya, untuk mendapatkan risiko penyakit kardiovaskuler yang mematikan dalam 10 tahun yang akan datang. Yang berikutnya adalah ada hiperkolesterolemia familial dengan penyakit aterosklerotik cardiovascular disease, dan atau, ya, dengan faktor risiko mayor lainnya, ya, merokok itu kan faktor risiko mayor, hipertensi, ya, itu. Jadi itu sangat tinggi. Jadi warnanya merah bata. Jadi ini metode skor seperti ini, ya, itu tadi kan. Nanti ada tabelnya, ya. Saya seorang laki-laki usia 60 tahun, merokok aktif 12 batang per hari dengan kadar kolesterol saya di atas 20 mg per desiliter. Saya ini termasuk yang mana nih? Termasuk sangat tinggi, atau moderate, atau rendah. Nah, kita lihat di skor ini. Nah, ini tabelnya ini, ya. Ini di internet ada ini, ya, skor cardiovascular chart, ya. Nah, ini kita karena laki-laki maka di sini, ya. Kemudian usia 60 tahun, usia 60 tahun di sini 60 tahun. Merokok, nah ini merokok berarti yang di sini kan. Nah, kadar kolesterolnya 200 mg per desiliter, ya, itu kalau dikonversi ya kira-kira di sini, ya. Nah, jadi sebetulnya ini termasuk yang mana ini? Ya, termasuk yang ini laki-laki kan. Nah, ini masuk 12% dia.
Jadi angkanya 12% untuk mendapatkan risiko 10 tahun mengalami penyakit kardiovaskular yang mematikan. Karena lebih dari 10, maka dia termasuk risiko sangat tinggi. Ya. Jadi itu, ini bisa didapat di internet, ya, bisa di-download ya. Jadi usia 60 tahun ini kan. Nah, berisiko tinggi untuk terkena penyakit jantung. Bukan tinggi nih, ini sangat tinggi nih ya, karena sudah masuk lebih dari 10% ya. Nah, lalu angka apa yang bisa kita lakukan? Jadi masing-masing diri kita ini betul-betulnya bisa menilai, saya ini laki-laki, saya ini perempuan, usia sekian, oh ada diabetesnya, maka dimasukkan ke tabel itu tadi, tabel skor ya. Kalau sudah tahu apa yang dilakukan, nah, supaya tidak terjadi penyakit kardiovaskuler yang fatal. Berolahraga ya. Berolahraga ini sangat dianjurkan, tapi olahraga yang terukur, yaitu teratur, ya. Kemudian olahraganya biasanya intensitas sedang. Kalau intensitas tinggi sebetulnya bagus, cuma ada risiko cedera. Ya, intensitas sedang, ya itu sudah cukup ya. Nah, ini di sini rekomendasinya untuk olahraga. Ya, untuk orang yang sehat, yang belum pernah kena penyakit, nah ini paling tidak dalam 1 minggu itu berolahraga selama 150 menit. Kalau 1 minggu itu ada 7 hari, ya 5 hari untuk olahraga, berarti 1 harinya 30 menit saja dengan intensitas moderate. Atau kalau intensitasnya berat itu 75 menit, ya. Jadi intensitas olahraga aerobik, ya. Jadi itu dianjurkan. Olahraga aerobik itu misalnya apa? Jogging, ya. Kemudian cycling, bersepeda, kemudian swimming, ya. Tetapi kalau mereka yang sudah punya penyakit jantung, punya serangan jantung, mungkin tidak dianjurkan untuk swimming karena berisiko juga kalau ada gangguan irama sulit dikenali dan sulit diberikan pertolongan. Kemudian kita berolahraga mestinya harus bertahap, tidak boleh langsung ngoyo, nggak boleh, harus bertahap. Makanya yang paling bagus kan dites dulu kemampuannya berapa, denyut jantungnya berapa pada waktu puncak. Ya, ngetesnya pakai apa? Pakai treadmill oleh dokter. Ya, nanti setelah itu dokter akan memberikan dosis latihannya. Ya. Jadi memang dianjurkan antara 150 sampai 300 menit. Ya, ya jadi itu akan membawa kebugaran kepada jantung kita dan mencegah penyakit jantung yang mematikan. Kemudian di sini ada penilaian teratur dan konseling, ya, dengan ahlinya, dengan dokter jantung, ya, untuk melakukan evaluasi, ya, supaya jangan sampai berlebihan olahraganya atau jangan sampai kurang dosisnya, ya. Kemudian di sini katakan ya, dalam 1 minggu itu bisa dilakukan beberapa kali, ya antara 4 sampai 5 hari, sehingga ada waktu untuk istirahat bagi tubuh, ya. Itu rekomendasinya kelas 1. Kelas 1 itu artinya memberi manfaat, sangat dianjurkan dan sangat direkomendasikan. Dan sudah terbukti bahwa ini memberi keuntungan bagi pasien. Ya. Kemudian ada yang kelas 2A, ada yang kelas 2B ya, 2A itu sebetulnya orang lebih banyak yang menganjurkan. Tapi sebagian orang tidak menganjurkan, ya. Jadi pada prinsipnya adalah kita dianjurkan untuk bergerak, ya. Nanti panjenengan akan bertanya, apa bedanya aktivitas fisik dan olahraga, ya. Jadi kalau aktivitas fisik itu apapun yang menggerakkan anggota badan kita itu aktivitas fisik, seperti ngepel, jalan kaki,
naik turun tangga, isa-isa atau kora-kora, bersihin perangkat makan yang kotor, cuci-cuci, itu semuanya aktivitas fisik, tapi belum dikatakan sebagai exercise. Jadi exercise atau olahraga itu aktivitas fisik yang terukur, teratur, dan bisa meningkatkan laju denyut jantung. Nah itulah, jadi olahraga yang bisa meningkatkan laju denyut jantung, setidak-tidaknya 20 denyut di atas denyut istirahat. Jadi kalau istirahat itu dihitung misalnya 70 kali per menit denyutnya, berarti nanti minimal saya naik 90. Lebih baik lagi kalau bisa naik sampai 110, 120 gitu kan. Nah, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Nah, di sini katakan evaluasi klinis itu penting, misalnya dengan treadmill ya di sini ya. Kemudian mereka yang sudah memiliki penyakit jantung koroner, yaitu yang ingin terlibat dalam olahraga, itu mesti harus dilakukan uji melihat apakah ini cukup aman atau tidak. Dokter nanti akan melakukan mungkin screening dengan pencitraan ya, atau dengan menggunakan USG, kita lihat di karotisnya ada sumbatan apa enggak ya, dan di seluruh tubuh pembuluh darah yang besar itu ada sumbatan apa enggak, itu dianjurkan ya, tapi itu belum kelas 1 ya, belum kelas 1, tapi sebagian dokter untuk keselamatan dan keamanan pasien memang menganjurkan pemeriksaan itu ya. Ini adalah beberapa jenis olahraga yang dikelompokkan berdasarkan skill, power, campuran, dan endurance ya. Nah, yang low intensity yang mana? Nah, ini misalnya ini main golf, main tenis meja, menembak ya. Kemudian ini ada naik perahu ya. Itu berarti moderate. Yang power ini yang mana ini? Nah, ini bisa dibaca di sini ya. Yang sangat tinggi, yang intensitasnya tinggi misalnya main gulat ya. Wrestling, bertinju itu juga. Kemudian di sini ada yang campuran antara power dan skill, sepak bola, main basket, itu intensitasnya rendah. Ya, tapi kalau sudah volley, double tennis itu intensitasnya mungkin medium. Tapi kalau sudah hoki, rugby, kemudian tenis lapangan ya, sepak bola yang bersifat kompetitif itu resiko atau intensitas tinggi ya. Hal ini yang endurance biasanya aerobik ya, yang intensitas rendah misalnya jogging, jalan jauh ya, berenang ya, ada yang jalan cepat ya. Nah, di sini ada yang dansa ya. Nah, yang intensitas tinggi ini antara lain bersepeda ya, main skating ya di salju itu ya, banyak ya. Jadi ini contoh-contoh olahraga yang dikelompokkan berdasarkan intensitas rendah, sedang dan tinggi, serta melibatkan skill, power, campuran, dan endurance atau aerobik ya. Itu tadi yang pertama adalah berolahraga. Karena kita kenyataannya di masyarakat olahraga masih belum menjadi budaya yang mendarah daging ya. Tapi sekarang sudah mulai trennya ya, bersepeda bagus itu ya. Sayangnya jalur untuk sepeda itu belum ada yang khusus untuk sepeda, sehingga pesepeda itu harus berhati-hati karena bersaing dengan kendaraan yang lain ya. Jogging silakan di lapangan, boleh lapangan terbuka, lapangan tertutup. Sepeda stasioner boleh ya, tapi kalau sepeda stasioner mungkin agak membosankan ya. Jadi pilihlah olahraga yang kita sukai ya. Yang paling sederhana ya jalan kaki, sudah main pakai sepatu, alas kaki sudah jalan. Setengah jam sudah lumayan itu ya.
Kemudian yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya, makanan yang sehat ini yang tampak di sini banyak seratnya, ya, banyak ininya apa, sayuran maupun buah, ya. Makanan yang sehat seperti itu, ya. Nah ini bagaimana ciri-ciri diet yang sehat? Nah, lebih banyak memakan tanaman dan pola makannya jangan yang berbasis binatang. Nah, ya daging-daging binatang itu kalau bisa dikurangi. Artinya frekuensinya lebih sedikit dibandingkan dengan yang berdasarkan dari tanaman. Kemudian asam lemak jenuh itu harus cuma 10% dari total energi, ya. Dengan menggantinya memakai PUFA, polyunsaturated fatty acid atau MUFA, ya, monounsaturated fatty acid. Kemudian contohnya PUFA apa? Contohnya PUFA itu ya dari ikan, minyak ikan. MUFA misalnya minyak zaitun. Nah, kalau minyak kelapa atau minyak kelapa sawit itu kalau sudah dipakai berkali-kali akan mengandung lemak jenuh, saturated fatty acids. Jadi transunsaturated fatty acids ya asam lemak yang trans itu harus diminimalkan, ya. Kemudian garam juga dikurangi, kemudian serat harus dinaikkan. Ini buah-buahan lebih dari 200 gram, sayuran lebih dari 200 gram dalam satu hari. Kemudian daging merah sebaiknya dikurangi, ya. Satu minggu kalau bisa cuma sampai setengah kilo, ya, atau 500 gram. Kemudian daging yang diproses, misalnya sosis, itu sebaiknya diminimalkan. Ikan direkomendasikan 1-2 kali per minggu, khususnya ikan yang berminyak, ya. Kemudian dianjurkan untuk konsumsi kacang-kacangan yang tidak asin, ya, 30 gram per hari. Konsumsi alkohol, ya, kita banyak orang yang muslim, ya tidak perlu konsumsi alkohol, ya. Kemudian minuman yang manis-manis itu sebaiknya dikurangi, ya. Jadi seperti itu. Ini adalah panduan untuk diet yang sehat supaya kita tidak terkena penyakit jantung. Yang ketiga adalah menurunkan berat badan. Ini paling sulit, ini ya, perjuangannya paling sulit, ya. Ini dikatakan lingkar perut lebih dari atau sama dengan 94 cm pada laki-laki dan lebih besar atau sama dengan 80 cm pada perempuan, sebaiknya jangan nambah lagi, ya. Demikian juga lingkar perut, ya, lebih dari 102 cm dan lebih dari 88 cm laki perempuan, maka dianjurkan untuk menurunkan berat badan, ya. Paling sederhana itu lingkar perut, ya, karena lemak perut itu yang paling sering menjadi tempat tumpuan lemak-lemak yang tidak menyehatkan. Ini bagaimana caranya menurunkan berat badan? Mestinya yang utama adalah membatasi masuknya energi kalori itu loh, ya. Jadi sudah dikatakan tadi ada yang menggunakan hanya tanaman-tanaman saja, kemudian pakai diet Mediterranean, ya. Kemudian mengurangi karbohidrat, ya. Kemudian meningkatkan protein. Kemudian diet terutama pada buah-buahan dan sayuran, dan menghindari gula-gula refinasi, ya. Oke. Kemudian yang lainnya adalah berpuasa, intermittent fasting, ya itu, ya. Itu memang anjurannya begitu, memang gampang dianjurkan tapi sulit dilaksanakan, ya. Tapi kalau ada tekad yang kuat, insya Allah bisa. Ini diet piramida Mediterranean, piramida diet Mediterranean, ini, ya. Yang paling atas ini jarang-jarang dimakan, daging dan manisan, ya. Yang di tengah ini telur itu moderate portions, kemudian ikan itu setidaknya 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian
tiap hari ya ini basisnya adalah buah-buahan dan sayuran, kacang-kacangan ya. Setiap hari juga harus melakukan aktivitas fisik. Ya. Kalau bisa makan bersama ya, makan bersama, berbagi bersama itu akan membuat bukan hanya kita kenyang tapi juga bahagia ya, karena berbagi itu akan memperpanjang umur katanya begitu ya. Yang berikutnya adalah stop merokok. Ya, stop merokok. Rokok itu sebetulnya tidak berbahaya selama tidak ada korek apinya ya. Begitu ada korek apinya dia akan membahayakan. Kita sudah tahu bahaya dari asap rokok itu bisa kemana-mana ya. Mulai dari kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker pankreas, kanker usus besar, kanker paru, bahkan kanker prostat. Tapi juga ada efek ke penyakit jantung koroner maupun stroke ya. Sebaiknya dibuang, stop. Kemudian yang kelima adalah kelola stres dengan dewasa ya. Stres itu membuat kita lebih kuat asalkan kita mampu mengelolanya dengan baik ya. Cukup tidur ya. Orang yang tua lebih dari 65 tahun antara 7 sampai 8 jam. Sedangkan dewasa 26 sampai 64 tahun 7 sampai 9 jam. Jadi tidurnya diharapkan cukup karena itu akan berfungsi untuk memulihkan tenaga, memulihkan kelelahan ya. Dengan demikian maka kalau kita sudah berusaha melakukan hal-hal tadi, insya Allah jantung kita akan sehat ya. Sambil mohon kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kehidupan kepada kita agar kita selalu diberikan jantung sehat sekaligus hidup kita juga akan sehat. Selamat melaksanakan nasihat-nasihat tadi, mudah-mudahan berhasil. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.